Kita harus memikirkan strategi yang membuat semua keunggulan mereka tidak berarti, yakni menjadikan wilayah kita sebuah medan gerilya yang sangat luas. Wah, pasukan Belanda ada yang bersiaga di sini. Aku harus kasih tahu pasukan TNI. Pak, hati-hati. Di sebelah sana ada pasukan Belanda yang sedang berjaga-jaga. Terima kasih, adik kecil. Bahaya. Awas! Banyak tembakan! Kita harus pergi dari tempat ini. Kami menghadapi perlawanan gerilya di banyak pos pertahanan. Tidak ada korban atau kerugian berarti. Tapi, tetap saja, ini merepotkan dan menghabiskan waktu kita, Jenderal Spur. Mereka tampaknya membuat Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi medan gerilya yang sangat luas. Itu terlalu luas untuk diatasi patroli tingkat peloton. Namun, pergerakan pasukan besar pun sulit karena kita tidak memiliki sasaran pasti. Setidaknya kita memiliki perkiraan titik sasaran, Jenderal. Serangan udara, lalu operasi penyapuan oleh pasukan darat. Kita dapat membuat kerusakan parah pada jaringan gerilya mereka. Sayangnya, secara resmi, saya terpaksa memerintahkan penghentian tembak-menembak karena para pengamat PBB berada di sini untuk memantau keadaan. Wartawan dari berbagai bangsa tentu saja ada di sini bersama mereka. Iya, kita harus melakukan perang diplomasi. Cara Perdana Menteri Dres melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Pergerakan kekuatan senjata di luar patroli rutin, apapun alasannya akan membuat pemerintah kita terlihat buruk. Untuk memantau situasi agar pemerintahan Belanda dapat menjawab tuntutan dan desakan. Selamat datang, Pak Dres. Itu Perdana Menteri Dres. Perdana Menteri Dres sudah datang. Aku harus dapat mewawancarainya. Bagaimana hasil dari kunjungan kerja Bapak di Indonesia? Ya, tadi sudah dibentuk United Nations Commission for Indonesia. Ya, padahal Republik Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Kenapa Bapak bisa mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi, Pak? Perlawanan bersenjata yang kita hadapi di sini diakui sebagai gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan liar bersenjata. Sementara ini, itulah yang akan kita lakukan. Kita akan memperkuat setiap pertahanan di setiap kota, membuat kekuatan militer Republik berpikir dua kali untuk melakukan serangan gerilya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Apa mereka akan melakukan penyerangan, Pak? Mungkin mereka hanya mampu menyerang pos-pos pertahanan terluar, tapi itu tidak akan pernah menjadi berita di dunia. Sementara itu, para wakil pemerintahan di PBB seperti LN Nalar berusaha memprotes pengakuan Belanda. Dan proklamasi sudah dibacakan. Sampai saat ini pun, Indonesia masih ada. Belanda harus mengakui itu. Negara apa, ha? Tanpa pemerintahan, tanpa wilayah, tanpa angkatan bersenjata. Apa yang harus kami akui? Tidak ada negara bernama Republik Indonesia. Belanda benar-benar keterlaluan. Merdeka! Kita kalahkan Belanda. Kita pasti menang. Di Indonesia, perlawanan gerilya tidak pernah padam. Namun usaha mereka seperti tidak tampak sepanjang bulan Januari 1949. Enaknya saja mereka bilang Indonesia tidak ada. Di satu desa di daerah Jawa Timur, di awal bulan Februari 1949, Letnan Kolonel Huta Galung datang untuk melaporkan situasi terakhir perjuangan gerilya mereka. Pemerintah Belanda saat ini melancarkan propaganda. Mereka menyebut kita sudah tidak ada lagi. Bur memperkuat pertahanan di setiap kota. Itu memperkecil kesempatan kita melakukan serangan gerilya. Tidak heran perlawanan kita sekilas tampak meredup. Bagaimana dengan satu serangan, Pak Dirman? Strategi yang kita gunakan saat ini mengurangi kemampuan pasukan kita melakukan serangan yang lebih agresif dan frontal. Ya, satu serangan sekali saja namun cukup besar dan diperhatikan dunia. Mungkin sasarannya salah satu kota besar di wilayah gerilya kita rebut. Kita duduki selama kita bisa. Kita beritahu dunia kalau Indonesia masih ada dan terus berjuang. Mungkin cara ini dapat mematahkan propaganda Belanda. Rundingkan gagasan Anda dengan Pak Sim dan para panglima divisi yang akan ditugaskan. Kita buktikan bahwa Indonesia tidak menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
kita juga membutuhkan bantuan rakyat. Saya yakin rakyat pasti mendukung kita. Jika bersatu, pasti tidak akan kalah. Pasukan di Yogyakarta, Kedu, Banyumas, Pekalongan, dan Semarang sudah siap. Tinggal menunggu perintah saja. Serangan dilakukan secara serentak oleh seluruh pasukan Red Grace di wilayah Gerilya 3. Jadi kita kebun mereka untuk merebut Yogyakarta. Berarti pusat serangannya di sana. Ini akan menjadi pertempuran besar. Tentu saja, agar serangan ini menjadi perhatian dunia, kami tak dapat melakukannya sendiri. Ya, kita perlu melibatkan banyak pihak. Kami dapat mengatur para penduduk untuk mengatur pasokan perbekalan para prajurit. Kita juga bisa meminta mereka untuk menjadi tenaga medis. Pasti, strategi perang kita memang melibatkan rakyat dan tentara kok. Sementara serangan dilakukan, kita perlu perwira TNI yang mampu bicara pada wartawan asing yang sekarang ada di Yogyakarta. Kalau susah, kita cari pemuda yang bisa ngomong Inggris dan Belanda. Merdeka! Kita kalahkan Belanda! Usir Belanda! Kita juga harus merundingkan masalah ini dengan Pak Sim di Banaran, Kolonel. Pasti Pak Sim bisa mengkoordinasikan pemancar radio Auri di Playen dan PDRI di Wiladek supaya berita serangan kita terdengar hingga luar negeri. Kita juga perlu dukungan pasukan wilayah Gerilya 2 Kolonel Gatot Subroto. Nih Mat, anak-anak wilayah 3 mau bikin serangan besar-besaran ke Jogja. Kita ikut, Pak. Oh jelas, kita serang Belanda di Solo biar mereka bisa berlama-lama di Jogja. Mayor Slamet Riyadi. Untuk pengobatan dan perawatan medis di garis depan, Ketua PMI Sutarjo Kartohadikusumo perlu dihubungi. Dan Werkres 1 Bahrun dan 2 Sarbini akan menjadi pasukan pendukung. Terutama di jalur penghubung Semarang, Magelang, Yogyakarta di daerah Werkres 1. Persembunyian Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pak Dirman, ini laporan hasil perundingan rahasia tempo hari. Benar-benar strategi perang semesta, melibatkan peran besar tentara dan rakyat. Mereka menyusun rencana ini dengan sangat baik. Sekarang kita perlu bicara pada komandan pasukan penyerbuan. Boleh dibilang seseorang yang kelak namanya akan ditulis sejarah dengan tinta emas. Hah? Itu Letko Soeharto beserta anak buahnya. Letnan Kolonel Soeharto melapor. Kolonel Bambang Sugeng. Begini Letko Soeharto, kita akan mengadakan serangan umum ke salah satu kota di wilayah Gerilya 3. Serangan tersebut untuk mematahkan propaganda Belanda, sekaligus agar dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa serangan itu cukup ampuh untuk mengatasi Belanda. Lalu perintah apa yang akan Anda simpahkan pada saya, Kolonel? Saya perintahkan Anda memimpin brigade. Tentunya di bawah komando saya, supaya kita dapat merebut Yogyakarta dan mempertahankannya selama mungkin. Anda siap? Siap, laksanakan. Berikutnya, para prajurit Belanda di Werkres 3 merasakan tekanan pada mereka sedikit berkurang. Mereka tidak menyadari sesuatu yang besar tengah dipersiapkan. Nanti kalian para pasukan menunggu di sini. Setelah ada komando dari Kolonel Bambang Sugeng, baru kita menyerang. Baik, Letkol, kami mengerti. Pertama, mempersiapkan teks berbahasa asing. Siarkan setelah serangan umum dilaksanakan. Kemudian, penyediaan obat-obatan dan pelatihan tenaga medis yang akan diterjunkan ke garis depan. Setelah itu, mempersiapkan berbekalan dan makanan para prajurit yang akan bertempur. Kita akan melakukan penyerangan pada tanggal 1 Maret. Setelah kalian bergerak menuju Yogyakarta, bersiagalah di posisi strategis di perbatasan kota. Setelah ada tanda, baru serang. Semoga kita berhasil. Serangan ini yang akan menentukan nasib bangsa dan negara kita di mata dunia. Sebelum fajar, kita harus sudah sampai di sana. Mereka pasti terkejut menyambut 2000 tamu tak diundang pagi ini. Aku sudah tidak sabar ingin memberi pelajaran ke tentara Belanda itu. Sabar sedikit, tinggal beberapa menit lagi. Hai kamu, ke sana cepat. Siap, Pak. Serang!
Mereka menyerang Yogyakarta, Kolonel Van Langen. Tak bisa dipercaya. Apakah itu bisa menjadi masalah buat kita? Kerahkan bantuan dari pos-pos pertahanan sekitar. Siap, Kolonel. Ayo cepat. Dari mana saja kamu? Iya. Tampaknya kita juga punya masalah di wilayah-wilayah sekitar Yogyakarta. Bagaimana dengan Solo, Magelang, Semarang? Minta mereka mengirimkan bantuan. Siap. Terus tembak. Kita rebut kembali Yogyakarta. Maju! Kalahkan mereka secepatnya! Siap, kami pastikan Belanda tak akan lama lagi di sini. Segera kirim bantuan ke Jakarta. Ulangi, kirim bantuan ke Jakarta. Serang mereka. Jangan sampai mereka bergabung dengan sesamanya. Cepat! Cepat! Segera ambil posisi. Kita hancurkan mereka dengan mortir. Yang punya ini. Sekarang letakkan ini. Kali ini kita yang beraksi. Ayo tembak terus. Bala bantuan tentara Belanda dari Magelang mengakibatkan banyak jatuh korban dari pihak TNI. Hei awas! Gawat, mereka semakin dekat. Tembak terus. Hancurkan tank-tank itu. Sepertinya kita semakin terdesak, Pak. Bagaimana ini? Pertahankan posisi. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami tidak akan menyerah. Merdeka! Pasukan semakin terdesak. Rasanya kami tak mungkin bertahan lebih lama. Kami harus bagaimana, Pak? Kita coba bertahan sebentar lagi. Mereka hampir mencapai batas pertahanan kita. Sepertinya kita harus mundur. Bagaimana? Kabar terakhir dari Kolonel Van Langen di Yogyakarta. Yogyakarta diserang. Namun keadaan kembali terkendali setelah para bantuan dari Magelang tiba. Itu membuat kita memiliki alasan untuk melakukan tindakan yang lebih keras, bukan? Saya tidak yakin, Kolonel Vandal. Mereka mengarahkan kekuatan perang hanya untuk menguasai sebuah kota selama 6 jam. Tujuan serangan ini tak hanya sekedar serangan merebut kota. Mereka mengincar sesuatu yang lebih besar. Merdeka atau mati! Belum kapok juga kalian. Terima ini! Mereka pasti kalah dengan ini. Mana bisa kalian menang dari kami? Gawat! Sepertinya kita sudah terdesak. Kami tidak bisa bertahan lagi, Pak. Persediaan peluru kita juga hampir habis. Semua mundur. Ah, kakiku! Kalian duluan! Kita bertemu di markas! Hati-hati! Merdeka! Kami belum menyerah. Kami akan kembali. Ya, kami pasti kembali. Merdeka! 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 Biarkan mereka istirahat. Catat siapa saja yang terluka atau meninggal. Siapa? Sabar ya, Pak. Semua pengorbanan kita tak akan sia-sia. Saya ikhlas kok, Pak. Demi kemerdekaan kita. Silakan, Pak. Terima kasih, Cahayu. Sementara itu, perwira-perwira TNI memberitahukan pada para wartawan asing kalau Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. We are Indonesian Army. Now we are taking over Yogyakarta from the Dutch troops. Kolonel TB Simatupang mengatur agar berita serangan umum 1 Maret tersiar ke luar negeri melalui pemancar radio. Indonesia Army has attacked and took over Yogyakarta from Dutch troops on March 1st, 1949. Berita itu diteruskan secara estafet ke Aceh, Burma, Singapura, India, bahkan ke New York. Tidak heran, serangan umum 1 Maret menjadi berita dunia keesokan harinya. Jika dipikir lagi, kita sebenarnya telah kalah saat militer Republik mundur dan menyusun jaringan gerilya mereka. Tidak. Saya gagal dalam mengatur strategi pertempuran hingga keunggulan pasukan kita menjadi sia-sia. Satu kehormatan Anda bertugas di bawah komando saya, Kolonel Vandal. Awal bulan Mei 1949,
Letnan Jenderal Spoor melepaskan jabatannya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia. Indonesia terus diperhatikan dunia. PBB akhirnya berhasil memaksa Belanda kembali berunding dengan pemerintah Indonesia. Tanggal 24 Juli 1949, pasukan Belanda di Yogyakarta ditarik mundur. Semua sudah siap, Pak? Kita berangkat sekarang. Saya senang bisa bertemu kembali dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Begitupun kami. Bagaimana keadaanmu, Dirman? Tidak pernah sebaik ini. Tanggal 23 Agustus hingga 2 November di Den Haag, Belanda, diadakan konferensi meja bundar. Persetujuan antara Belanda dan Indonesia akhirnya tercapai. Secara resmi, pemerintah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Semua itu dicapai berkat perjuangan tanpa kenal lelah dalam mempertahankan kemerdekaan, melibatkan kerja keras para prajurit, pemimpin, dan panglima, hingga rakyat biasa. Zaman baru pun tiba bagi Indonesia.